Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Para hadirin ikhwati fiddin wa akhawat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan pembahasan makarimul akhlak. Baik para jamaah, karena kita semakin dekat dengan bulan Ramadan, dan di antara keistimewaan Ramadan yang dijelaskan para ulama, Ramadan itu adalah syahru fi tarbiyat wa tashihil akhlak. Ramadan itu adalah satu bulan untuk kita menggembleng, mendidik dan juga membina akhlak yang mulia. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita sedikit ingin membahas tentang kaitan Ramadan dengan pembinaan akhlak. Imam Asy-Syatibi alaihi rahmatullah dalam kitabnya Al-Muwafiqat, beliau menyampaikan bahwa syariat Islam itu secara keseluruhan, syariat Islam secara keseluruhan dari awal sampai akhirnya itu bermuara kepada akhlak yang mulia. Jadi seluruh syariat Islam bermuara kepada akhlak yang mulia. Baik akhlak yang kaitannya dengan hubungan manusia kepada Allah, hubungan manusia kepada sesama hamba Allah, bahkan juga hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian, salat yang kita kerjakan, puasa yang kita jalankan, semuanya bertujuan membimbing kita semua agar menjadi seorang yang berakhlak mulia. Maka lebih-lebih lagi Ramadan, berikut ibadah inti di bulan Ramadan, yakni ibadah siyam. Dijelaskan oleh para ulama, inna siyama min anfa'il ibadat wa a'zamuha atharan fi tathirin nufus wa tahdhibil akhlaq. Bahwa ibadah puasa itu termasuk ibadah yang paling agung, ibadah yang paling bermanfaat, ibadah yang paling bermanfaat, ibadah yang paling besar pengaruhnya di dalam pensucian jiwa dan juga pembinaan akhlak. Betapa tidak hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat dari beberapa sisinya. Yang pertama, dari definisi ibadah puasa itu sendiri. Apa definisi puasa itu? Sudah dipelajari kan? As-sawmu secara bahasa apa? Al-imsak.
Artinya menahan diri. Kalau secara istilah syar'i, untuk orang yang khusus pada waktu yang khusus, menahan diri dari sesuatu yang khusus pada orang yang khusus pada waktu yang khusus dengan kaifiat yang khusus. Barakallahu fiik. Itu bahasa fikih ya. Baik. Dengan kata lain, puasa itu al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi ma'aniyatit ta'abbudi lillahi azza wa jalla. Jadi yang namanya puasa secara istilah syar'i adalah al-imsak, menahan diri dari segala muftirat, dari segala sesuatu yang membatalkannya. Mulai dari kapan? Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terbitnya fajar shadiq, yakni waktu sholat subuh, sampai terbenamnya matahari waktu sholat maghrib. Ma'aniyatit ta'abbud, ini poin penting nih, disertai dengan niat ta'abbud, niat beribadah kepada Allah azza wa jalla. Karena ada orang yang kerjaannya atau perbuatannya nahan diri dari lapar, dari dahaga, dari makan, dari minum, dari menjimai istrinya di siang hari. Tapi niatnya bukan untuk ibadah, maka tidak disebut puasa dalam istilah syar'i. Tidak disebut puasa dalam istilah syar'i. Atau juga mungkin ada orang yang puasa dia, menahan lapar, menahan dahaga, tidak makan, tidak minum, tidak berjimah dengan istrinya, tapi niatnya bukan untuk ibadah kepada Allah. Ya, seperti orang ada puasa itu untuk kanuragan, untuk kesaktian, untuk punya ilmu tertentu, kebal bacok misalkan. Itu puasa yang ibadah bukan? Bukan. Puasa ya, model seperti itu tidak disebut puasa dalam istilah syariat Islam. Gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada niat beribadah kepada Allah. Makanya niat itu menjadi rukun, ya, dari rukun setiap ibadah. Niat karena Allah. Baik. Nah, itu dimensi lahiriah. Dimensi lahiriah. Bahwa puasa itu kita menahan diri dari makan, dari minum, dari syahwat, dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat ta'abbud lillah. Itu dimensi lahiriah. Nah, di dalam Islam itu puasa yang disyariatkan bukan hanya bagaimana puasa itu sah secara fikihnya, tapi lebih dalam dari itu ada dimensi batiniyah atau maknawiyah, di mana orang yang berpuasa dalam syariat Islam ini, dia pun harus meninggalkan segala perkara yang membatalkan pahalanya, membatalkan pahala puasanya, atau yang mengurangi kadar pahala dari puasanya. Sehingga yang dipuasakan itu bukan hanya perutnya, yang dipuasakan itu bukan hanya kemaluannya, tapi juga seluruh anggota tubuhnya. Dari apa? Dari muharramat, dari perkara-perkara yang diharamkan Allah. Ya, matanya dipuasakan, telinganya dipuasakan, tangan kakinya dipuasakan dari perkara-perkara yang diharamkan Allah.
Bahkan ada puasa yang super khusus. Itulah puasa yang kemudian juga mempuasakan hati dan pikirannya. Dari apa? Dari segala sesuatu yang buruk. Ya, karena hati kita bisa berprasangka buruk, hati kita juga bisa keyakinan yang buruk. Demikian pula pikiran kita bisa berpikiran buruk, begitu ya. Bisa suudzon sama orang, bisa hasad sama orang. Barakallahu fikum. Maka itu semua juga dipuasakan. Kalau ada orang puasanya modelnya seperti itu, dia puasakan zahirnya, dia puasakan juga batinnya, maka berarti dia mendapatkan a'la martabah fis-siyam, derajat yang paling tinggi dalam ibadah puasa. Nah, yang paling berat itu sejatinya bukan mempuasakan perut dari makan, bukan mempuasakan tenggorokan dari air minum, bukan mempuasakan kemaluan dari syahwat. Yang paling berat itu yang mana? Mempuasakan seluruh anggota badan kita ini dari apa? Dari perkara-perkara yang diharamkan. Mempuasakan hati dari semua perkara yang diharamkan. Ini sejatinya yang paling berat. Gitu ya. Makanya ada ungkapan di kalangan para ulama, ahwanus siyam tarku ta'ami wasyarab. Seringan-ringannya puasa adalah menahan diri dari makan dan minum. Ya, itu mah orang-orang tidak beriman saja bisa. Jadi kan? Orang-orang di luar Islam, termasuk orang-orang musyrik apalagi, mereka juga punya ritual puasa. Dan bisa jadi puasanya lebih ekstrim dari puasa kita. Kalau kita makan cuma 13 jam dari subuh sampai maghrib, nah, mereka itu bisa 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum. Tapi bukan untuk mendekat ke Allah, bukan niat ibadah kepada Allah. Nah itu. Jadi sejatinya itu hakikat dari puasa. Bukan hanya mempuasakan perut dan tenggorokan, bukan hanya mempuasakan kemaluan, tapi mempuasakan seluruh anggota tubuh kita ini, bahkan mempuasakan hati dari perkara-perkara yang dimurkai Allah. Baik. Nah, dari sini kita memahami bagaimana keterikatan antara puasa itu dengan akhlakul karimah. Kalau orang lisannya dipuasakan, berarti dia tidak akan berkata kecuali yang baik-baik saja. Begitu kan? Kenapa? Karena puasa ini lisannya dari perkataan-perkataan yang mengandung murka Allah. Kalau dia puasakan matanya, berarti dia akan jaga matanya ini dari memandang yang haram. Kalau dia puasakan tangan, kakinya, apalagi dia mempuasakan hati, maka pasti orang ini selamat dari perbuatan-perbuatan buruk. Sehingga di situ ya ditempa akhlaknya, semakin meningkat akhlaknya, semakin bagus akhlaknya. Kenapa? Karena seluruh anggota tubuhnya dia puasakan dari perkara-perkara yang diharamkan Allah. Dan sejatinya itu kesempatan emas. Kenapa? Ramadan itu kesempatan emas untuk membina akhlak, membina segala kebaikan. Kenapa para jamaah? Karena ada satu faktor pendorong, bahkan dia menjadi inti pusat sumber keburukan. Itu mereka tidak bergerak. Siapa itu? Wasufidat asyayatin, kan begitu ya? Di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu, wa maradatul jin. Ya, gembong-gembong setan itu semuanya dibelenggu. Tahu dibelenggu? Ya, di penjara, di kerangkeng. Begitu. Dan mereka ini kan sumber kerusakan di muka bumi ini. Mereka ini sumber keburukan di alam semesta ini.
ketika mereka ini dibelenggu oleh Allah selama 1 bulan itu, ini kesempatan emas bagi manusia, bagi hamba Allah, untuk kemudian menempa dirinya dengan segala kebaikan. Kenapa? Setidak-tidaknya ada satu hambatan yang sudah terselesaikan. Ya, walaupun masih ada hambatan lain. Apa hambatan lain? Setan-setan kecil masih berkeliaran tidak? Masih. Karena yang dibelenggu itu gembong-gembongnya, pembesar-pembesarnya setan. Berarti setan-setan kelas teri masih berkeliaran. Apalagi setan bangsa manusia dibelenggu enggak? Oh enggak, berkeliaran mereka. Apalagi yang masih ada hambatan di bulan Ramadan? Hawa nafsu manusia di diri kita sendiri nih, hawa nafsu. Yang kata Allah, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu manusia itu selalu menyeret manusia kepada keburukan. Satu berkurang, tapi masih ada yang lain. Taib. Berarti masih mungkin gak adanya maksiat di bulan Ramadan? Masih. Jadi jangan kaget kalau di bulan Ramadan masih ada orang maksiat. Yang judol masih tetap judol, yang pinjol masih tetap pinjol, begitu ya? Yang tidak puasa juga banyak, gitu ya? Coba lihat kalau hari ketiga atau hari kelima. Ya, kalau hari pertama sampai hari ketiga biasanya jep semua, nggak ada yang kelihatan makan di siang hari. Tapi coba hari kelima, di pinggir-pinggir jalan tuh suka ada tirai-tirai itu. Nah, antum kalau lihat di bawah ada kaki bergelantungan, ya. Nah itu apa namanya? Ya setan bangsa manusia kan tidak nampak bumi. Taib. Artinya orang-orang tidak puasa itu. Orang-orang tidak puasa. Nauzubillah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Artinya ada saja peluang orang itu bermaksiat. Yang seharusnya dia lebih maksimal untuk kemudian menempat dirinya dengan segala kebaikan, karena setidak-tidaknya hambatan besarnya sudah hilang dengan dibelenggunya ya pembesar-pembesar syaitan itu. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka hakikat orang yang siam, mereka itulah orang-orang yang pasti ya terjaga jiwa raganya dari segala kemungkaran, dari segala kekejian, dari segala keburukan. Maka pasti akhlak lisannya semakin baik, ya, akhlak anggota tubuhnya semakin baik, bahkan akhlak hatinya juga semakin baik. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah, beliau menyampaikan annal ulama ittafaqu ala annal murad bis-siyami siyamu man salima siyamuhu minal ma'asi qawlan wa fi'lan. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan puasa, hakikat daripada puasa itu adalah orang yang puasanya itu selamat dari seluruh kemaksiatan, baik itu maksiat ucapan ataupun maksiat perbuatan. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Barakallahu fiikum. Dan itu pula yang kemudian disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih, diterima dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, laisa siyam minal akli wasyarab, innamas siyamu minal lagwi warrafath. Bukanlah hakikat puasa itu menahan diri dari makan dan minum saja, akan tetapi hakikat puasa itu adalah menahan diri dari lagwun dan dari rafath. Lagwun itu ucapan yang sia-sia, rafath itu perbuatan yang nista.
Jadi terjaga lidahnya, lisannya, terjaga juga ya anggota tubuh yang lainnya dari perbuatan keji dan mungkar. Di hadis yang lain di Sahih Al-Bukhari juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kita sering dengar hadis ini. Man lam yada' qaulaz zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan nista, maka Allah tidak berhajat kepada usaha dia meninggalkan makan dan minum. Allah tidak berhajat. Maknanya apa? Puasanya itu ya sia-sia. Hakikatnya dia tidak sedang puasa. Hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja. Na'udzubillah. Ini sejatinya kerugian besar. Baik. Maka dari definisi ini, dari definisi puasa itu sendiri, hakikat dari pengertian puasa, kita akan bisa memahami bagaimana puasa itu akan membina akhlak. Yang kedua, dari hikmah disyariatkannya puasa. Apa hikmah disyariatkannya puasa? Apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Itu hikmahnya. Puasa itu endingnya ketakwaan. Gitu ya? Hikmahnya adalah supaya kita bertakwa. Kemudian di ayat berikutnya ya. Wala'allakum tashkurun. Wala'allakum tashkurun. Di ayat berikutnya masih tentang ayat-ayat puasa. Supaya kalian itu bersyukur. Kemudian di penghujung ayat berikutnya la'allahum yarshudun. Supaya kalian itu mendapatkan hidayah, petunjuk. Nah, dari hikmah ini kita memahami bahwa dengan kasih sayang Allah yang mensyariatkan ibadah puasa, dengan ibadah puasa ini Allah menginginkan para hambanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu, hakikat orang yang bertakwa, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, adalah mereka yang baik hubungannya kepada Allah, baik pula hubungannya kepada sesama hamba Allah. Maka beliau memperingatkan di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, katsir minan nas yadhunnu anna taqwa hiyal qiyam bi huquqillah duna huquqi ibadih. Banyak sekali manusia yang menyangka bahwa takwa itu hanya sekedar menegakkan hak-hak Allah tanpa kemudian menegakkan hak-hak para hambanya. Jadi beliau mengingatkan, takwa itu bukan semata baik kita kepada Allah. Hanya ibadah ritual saja yang bagus, gitu ya. Ternyata dengan tetangga tidak akur, dengan pasangan sendiri berantem terus, begitu ya. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada keharmonisan. Ada orang tua bahkan na'udzubillah musuhan sama anaknya sendiri, saling gugat-menggugat di pengadilan. Mengerikan kan? Kemudian rusak hubungan dengan sahabat sendiri, dengan teman-teman sendiri, ya, punya musuh dari sesama muslim. Na'udzubillah, ketemu saudara sesama muslim seperti ketemu setan. Begitu ya? Na'udzubillah. Padahal ya, hakikat ketakwaan itu bukan hanya baik kepada Allah. Bukan hanya baik dalam sholat kita, bukan hanya baik dalam zikir kita, doa kita, tapi juga baik kepada sesama hamba Allah. Nah, kalau orang itu baik Islamnya, ketakwaannya bagus, tidak mungkin dia buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena itu merusak lingkungan. Kan begitu. Nah, yang begitu-begitu ini. Kalau kemudian lingkungan sekitar alam ini terjaga. Kenapa? Karena keislaman seseorang, maka bagaimana lagi sesama makhluk hidup? Bagaimana lagi sesama manusia? Bagaimana lagi sesama muslim?
Bagaimana lagi dengan orang-orang terdekat kita? Kan aneh. Mengaku Islam Muslim, tapi dengan orang-orang terdekat tidak bisa akur. Kakak dengan adik musuhan. Gitu ya? Ada nggak kakak dengan adik musuhan? Ada kan? Gara-gara rebutan warisan. Ya, bisa terjadi. Ada murid lancang sama gurunya. Ya, padahal dulu dia ngerti alif, ba, ta, sa dari gurunya ini. Ngerti ngaji Quran dari gurunya. Ternyata pulang-pulang merasa sudah hebat keilmuannya, tiba-tiba gurunya diremehkan. Ya, gurunya disesat-sesatkan. Ini namanya apa? Murid kurang ajar. Masya Allah. Ya. Murid tak tahu diri, murid kurang ajar. Barakallahu fikum. Kan ada yang begitu modelnya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Jadi penting ini, perhatikan. Jadi kalau puasa itu endingnya takwa, berarti dengan takwa ini kita akan baik hubungan kepada Allah, kita juga akan semakin baik hubungan kepada sesama hamba Allah. Artinya gini, jangan sampai di lebaran kita itu akur, selepas lebaran musuhan lagi. Gitu ya. Atau yang sekarang sedang musuhan. Ya, kita tetap musuhan ya. Nanti selesaikan pas lebaran saja. Ya jangan. Bisa jadi kita mati sebelum lebaran. Hati-hati. Hati-hati. Ya, santri dengan sesama santri juga jangan saling apa? Grup-grupan enggak? Enggak boleh. Antum sedikit masa mau ngegrup jadi 3 geng gitu. Jangan. Harus kompak, solid, bersaudara. Ini teman seperjuangan semuanya. Ya. Ada masa-masa nanti kalian itu mengenang itu dan merindukan masa-masa itu. Ini teman seperjuangan semua. Ya, akan jadi kenangan nanti di masa tua kita, di masa yang akan datang. Kita punya teman yang mungkin gitu ya, Masya Allah, pinter, cepat ngafal. Di sisi yang lain kita kadang juga merindukan teman kita yang paling kocak, paling lucu, begitu ya. Di tempat kita belajar dulu. Atau sebaliknya, kita juga mungkin merindukan ada teman kita yang dulu suka hasad sama kita. Ya, sekeknya minta ampun. Begitu ya. Barakallahu fikum. Nah, semua itu akan jadi kenangan. Makanya sing kompak. Ya. Solid dalam kebaikan. Saling mengingatkan ya dari keburukan. Kan begitu ya. Jangan berkubu-kubu ya. Antum kalau masih santri aja berkubu-kubu, nanti gimana kalau sudah jadi ustadz? Gitu ya. Nanti berkubu-kubu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ibadah puasa ini membina kita untuk itu. Ya. Bagaimana kita ini semakin baik kepada sesama hamba Allah. Ibu-ibu yang sedang tidak baikan sama suaminya, selesaikan. Salah satu persiapan Ramadan itu apa kata para ulama? Apa Bu? Ada ibu-ibu kan di sini? Salah satu persiapan mendasar sebelum masuk Ramadan itu apa? Taubat nasuha. Antum tahu taubat nasuha salah satu syaratnya apa? Kalau dosa kita berkaitan dengan sesama hamba Allah, harus menyelesaikan masalah itu dengan orang yang bersangkutan. Nah, kalau ada istri sedang tidak baikan sama suaminya, jangan nunggu lebaran. Nanti Mas ya lebaran saya minta maaf sama kamu. Sekarang nehi, gitu. Sekarang nggak mau, gitu. Barakallahu fiikum, tidak boleh, gitu. Tidak boleh. Ibu-ibu kalau sedang masalah sama suaminya enak nggak? Ibu-ibu nggak berani jawab, ada suaminya di sini. Iya, kita itu kalau punya masalah dengan pasangan kan tidak enak ya. Hidup nih nggak enak, makanya jangan suka bermasalah. Selesaikan urusan, ya. Cari ridho Allah. Bagaimana cari ridho Allah? Kan begitu.
Istri yang soleha itu kalau ada masalah dengan suaminya, dia datangi suaminya. Mas, saya tidak akan tidur nyenyak, Allah tidak akan ridho kepada saya sebelum urusan kita selesai. Maafkan saya kalau saya punya salah. Begitu. Ya. Jangan saling egois. Ya. Mengalah kan tidak apa-apa, mengalah untuk kebaikan. Apalagi kita memang salah. Gitu. Cuman kadang emak-emak itu merasa tidak pernah salah ya. Barakallahu fikum. Baik Pak Raja, bukan emak-emak di sini ya, ini emak-emak yang di luar sana. Tapi sekarang kayaknya sedang di sini. Barakallahu fikum. Nah itu ya. Jadi perbaiki akhlak kepada sesama hamba Allah. Karena itu hikmah dari ibadah puasa. La'allakum tattaqun. Lebih istimewa lagi la'allakum tashkurun. Ternyata ibadah puasa itu mengajari kita untuk jadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Masya Allah, laparnya orang miskin kita rasakan. Ya, dahaganya orang-orang miskin juga kita mengalaminya. Luar biasa itu. Ternyata tidak mudah orang itu menahan lapar dan dahaga. Orang miskin ya begitu keadaannya. Sehingga muncul empatinya. Makanya para ulama menyebut juga Ramadan itu dengan Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Coba perhatikan, ya infak-infak masjid itu kalau bulan Ramadan pasti bertambah, gitu ya. Saya pernah masuk di satu masjid waktu Ramadan, entah tahun berapa gitu ya, lupa lagi. Itu sebelum taraweh itu diumumkan infak masjid 1 miliar sekian ratus juta. Luar biasa. Ya, infak masjidnya sampai miliaran. Gitu ya. Dan itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Luar biasa. Kedermawanan orang itu semakin terasah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian, apa kaitannya Ramadan dengan akhlak? Tadi dari sisi definisi puasa, dari sisi hikmah puasa, juga bisa kita lihat dari sisi pahala ibadah puasa itu sendiri. Apa pahala puasa? Pahalanya apa? Pahalanya apa kalau antum puasa? Berapa? 100, 200, 700 atau berapa? Tanpa batasan. Ya. Begitu kan di hadis qudsinya begitu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam." Seluruh amalannya Bani Adam manusia untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li. Kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana adzibih, dan akulah yang akan memberikan pahala kepada puasa itu. Ada di Sahih Al-Bukhari. Jadi Allah yang langsung memberi pahalanya tanpa batasan hitungan. Jadi pahala puasa itu bighairi hisab. Pahala puasa itu tanpa batasan hitungan. Kenapa pahala puasa itu tanpa batasan hitungan? Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, li'anna siyam minas sabr. Karena puasa itu termasuk sabar. Bahkan 3 jenis kesabaran semuanya kumpul di ibadah puasa. Sabar itu kan ada 3. Apa saja? Sabar dalam melaksanakan perintah. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi, menerima takdir Allah. Masya Allah. 3-tiganya ada nggak di ibadah puasa? Ada. Masya Allah. Puasa itu ya harus sabar. Jam 8 kadang perut itu manggil-manggil nasi kuning. Jam 8 keroncong. Itu biasanya di jam-jam makan antum nanti rasakan. Itu perut tuh kayak bunyi-bunyi gitu. Jam 8, jam 1 sama menjelang buka itu. Terasa banget laparnya.
Kadang lihat comberan saja mirip cincau, kan begitu ya. Saking hausnya. Begitu ya. Barakallahu fikum. Nah, harus sabar. Harus Masya Allah kita qiyamul lail gitu ya. Imamnya panjang harus sabar, bukan batuk-batuk gitu ya. Sabar. Ya, kita tadarus Quran, sabar. Apalagi kita sedekah, mengeluarkan harta harus sabar. Kita bangun sahur harus sabar. Kan begitu. Semuanya butuh kesabaran, melaksanakan perintah. Menjauhi larangan juga demikian, harus sabar. Karena larangan-larangan Allah dan Rasulnya itu rata-rata bahkan bisa dikatakan semuanya sesuai dengan selera nafsu manusia. Begitu kan? Beda dengan perintah-perintah. Perintah itu biasanya berseberangan dengan selera hawa nafsu. Kalau larangan itu sesuai dengan selera hawa nafsu. Makanya surga dikelilingi oleh makarih, hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Sedangkan neraka dipenuhi, diliputi, dikelilingi dengan syahwat. Segala sesuatu yang sesuai selera nafsu. Begitu. Barakallahu fikum. Baik. Dengan demikian berarti puasa itu mendidik kita untuk jadi orang sabar. Karena sabar itu pahalanya tanpa batas. Di surat Az-Zumar ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah orang-orang bersabar yang pahalanya itu diberikan tanpa batasan hitungan. Orang masuk surga itu kan bima sabartum. Oleh sebab kesabaran kalian saat kalian di dunia. Jadi kunci kesuksesan yang paling mendasar adalah sabar. Bagaimana orang bisa sukses kalau tidak bisa sabar? Belajar ilmu agama juga harus sabar. Sudah berapa bulan antum di sini? 7 bulan. Pernah bete enggak? Bosen, jenuh, jemu, bete. Ya, lihat temannya itu lagi gitu. Lihat ustadznya itu lagi. Ya. Lihat lingkungannya itu lagi. Pernah bosan? Jujur saja, jujur. Sering. Barakallahu fiikum. Iya, berarti harus sabar. Ada masanya nanti kalian sudah dewasa menyelesaikan semuanya. Sabar. Ya tidak Ilmi? Butuh sabar enggak belajar itu? Butuh. Ya, Sofyan ya. Mana Sofyan? Hilang Sofyan. Baik. Jadi harus sabar, sabar. Sabar itu pahit enggak? Pahit rasanya kata para ulama. Walakin awaqibuhu ahla minal asal. Tetapi akibat kesudahannya lebih manis daripada madu. Ya. Akibat kesudahannya lebih manis daripada madu. Kalau orang hasil sabarnya itu surga, oh selesai sudah. Pengorbanan, rasa perih, rasa berat di dunia itu selesai. Gak ada lagi rasanya kalau orang itu sudah merasakan surga. Jadi sabar. Sabar sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Berarti kalau besok mati sampai besok saja. Ya, berarti sebentar atau lama? Sebentar. Sabar. Ya. Nah, supaya sabar, kalian harus banyak bersyukur. Digedein syukurnya. Ya. Digedein syukurnya. Masih bisa makan kan? Berapa kali makannya? Bisa 3 sampai 5 kali. Ya kan? Masya Allah. Masih bisa tidur nyenyak? Masih. Belajarnya enak? Enak. Ber-AC gitu kan. Berarti kan lebih banyak enaknya ya? Gimana? Haikal? Lebih banyak enaknya, lebih banyak susahnya. Antum belajar di sini. Hah? Lebih banyak enaknya. Berarti harus lebih banyak syukurnya. Apa yang enggak enak di sini? Hafalan. Hafalan enggak enak? Disuruh nulis. Ya dibikin enak.
dinikmati. Ya. Hafalan itu dinikmati. Ya. Zian ya. Barakallahu fiikum. Baik, itu yang keberapa? Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Kaitannya Ramadan dengan akhlak adalah dari sisi pahala puasa itu sendiri. Ternyata pahala puasa itu pahala sabar. Sabar itu akhlakul karimah. Ya. Pokoknya orang pasti sukses kalau dia bersabar. Dan pahala sabar itu tanpa batasan hitungan. Berarti pahala puasa itu tanpa batasan hitungan karena semua puasa itu isinya kesabaran. Yang keempat. Keempat ya. Dari pengaruh puasa itu sendiri. Apa pengaruh kalau kita puasa? Efeknya apa? Apa Bian? Kalau antum puasa efeknya apa? Lapar. Barakallahu fiik. Apa lagi? Abu Bakar. Antum kalau puasa apa yang dirasakan? Tadi lapar. Apa lagi? Capek. Capek kayak kerja aja. Apa? Dani. Haus. Haus kan? Kalau puasa haus enggak? Haus. Apa lagi? Apa? Lemas apa lemah? Sama saja. Lemah, lemas, pusing. Oh, kata Sofyan pusing. Pusing kan? Nah, rasa lapar, rasa haus, ya, kemudian keadaan yang lemah yang menjadi pengaruh daripada ibadah puasa, maka ini akan memberikan dampak positif kepada dirinya untuk dia juga merasakan keadaan ya yang dirasakan oleh fuqara, masakin dan juga kaum du'afa. Oh begini ya, kalau rasanya lapar, begini rasanya kehausan. Oh begini rasanya lemah gara-gara tidak makan dan minum. Gitu kan? Bagaimana dengan orang-orang miskin yang sekarang bisa makan, besok dia masih bayang-bayang besok bisa makan apa tidak, kan begitu ya? Di sini masya Allah ya, orang sugih semua, ya. Coba orang masya Allah punya bekal tuh bisa buat sebulan ke depan, belanjanya saja belanja bulanan, gitu ya. Stok ya di kulkasnya, di freezernya, makanan untuk 1 bulan, ya. Belum lagi stok ya di badannya, gitu ya. Stok di badannya masya Allah lemak semua, gitu. Kalau tidak makan 5 hari masih aman, gitu. Masya Allah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Artinya apa? Kita ini ternyata berkecukupan. Nah, dengan efek puasa ini kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh fuqara, masakin dan du'afa yang mereka saat ini makan, kemudian mereka tidak tahu bisa makan lagi enggak setelah itu. Ya. Barakallahu fiikum. Baik. Sehingga dari sini lembutlah hati orang yang berpuasa itu. Lembut hati yang berpuasa itu. Sehingga tadi kedermawanannya menjadi lebih besar saat mereka itu berpuasa. Pun demikian ya, nafsu amarahnya yang tadinya temperamen, kalau puasa biasanya lebih reda. Makanya kan di dalam sabda Nabi disebutkan, fa in sabaka ahadun au jahula alaik faltaqul inni shaim. Jadi kata Nabi, kalau ada orang mencaci makimu, ngolok-ngolokmu, memancing emosimu atau berbuat jahil kepadamu, apa kata Nabi? Hendaklah kamu ucapkan, sesungguhnya aku sedang puasa. Ini barakallahu fikum, ini sunnah diucapkan. Jadi barangkali sedang puasa, ada teman usir. Antum bilangin, ini shaim. Aku sedang puasa. Tapi jangan juga nanti ya, habis buka kita sparring, enggak boleh. Ya berarti sama saja. Baik para jamaah. Ini shaim, ini untuk meredam nafsu, ya, supaya nafsu itu teredam
Sehingga barakallahu fikum, kita tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang dimurkai Allah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Begitu. Jadi kalau antum, mungkin masing-masing orang beda ya. Ada yang temperamen iya. Jadi dia gampang tersulut emosinya. Nah kalau ada hal-hal yang memancing emosinya, coba ingat hadis Nabi ini. La taghdab walakal jannah. Jangan marah. Hei, ya, antum panggil diri antum sendiri. Ilmi misalkan. Kalau Ilmi misalkan diusilin sama Sofyan, gitu ya. Ilmi sebetulnya udah pengen marah gitu ya. Sudah mengkerut wajahnya, sudah mengepal tangannya gitu ya. Tapi kemudian Ilmi ingat, oh ucapin nih hadis Nabi ini, la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagi musuh surga. Nah itu nanti akan meredam. Nah orang yang puasa itu lebih mudah meredam emosinya. Jadi kalau orang sedang berpuasa masih suka teriak-teriak, masih suka marah-marah, ini puasanya bermasalah. Siapa yang suka teriak-teriak? Ustaz yang suka teriak-teriak. Barakallahu fikum. Ya, jangan teriak-teriak ya, apalagi sedang puasa. Di rumah tangga juga begitu. Di rumah tangga itu jangan teriak-teriak. Ya. Kalau ada rumah tangga isinya teriakan, anak berteriak, suami berteriak, istri berteriak, gitu ya. Pokoknya bising terus rumah itu. Maka itu namanya bukan baiti jannati. Rumahku, surgaku. Kenapa? Karena yang suka teriak-teriak itu cirinya penduduk neraka. Wahum yastarihuna fiha. Kan begitu ayatnya. Mereka berteriak di dalam neraka. Jadi yang suka teriak-teriak itu siapa? Penduduk neraka. Ya, makanya wala yaskhab kata Nabi. Orang sedang puasa itu tidak boleh teriak, tidak boleh berbuat jahil, tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh berbuat rafath. Nah demikian. Dan tentu puasa itu akan melatih kedisiplinan. Dan ketika orang disiplin dengan waktunya, maka berarti dia memiliki akhlak yang mulia. Baik. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. InsyaAllah ta'ala. Berarti pengajiannya lanjut. Habis liburan ya? Mau pada liburan kan? Bosan di sini? Barakallahu fikum. Tiap hari kan liburan. Ya, kita cukupkan sampai di sini pengajian kita insyaallah. Nanti kita lanjutkan ba'dal Id. Ya, setelah liburan Idul Fitri insyaallah taala. Baik, sampai di sini pelajaran kita, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa ilaihil marja'u wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.